We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Teori perilaku konsumen. Dalam materi kami ini, kami akan membahas tentang pengertian teori perilaku konsumen, pendekatan marginal utility atau kardinal, ciri-ciri kardinal, asumsi utility, pendekatan ordinal, ciri-ciri pendekatan ordinal. Teori perilaku konsumen. Dalam perekonomian ada 3 pelaku penting, yaitu produsen, konsumen, dan distributor. Namun dalam ulasan kali ini, kami akan menjelaskan dan atau membahas tentang satu pelaku yang memiliki peran penting dalam jalannya perekonomian suatu negara, yaitu konsumen. Konsumen adalah pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, di mana mereka membeli atau menggunakan suatu barang atau suatu produk. Dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya, pasti akan nampak tentang perilaku yang dilakukannya. Perilaku ini lebih dikenal dengan perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen menjelaskan tentang perilaku konsumen di pasar, yaitu menguraikan sikap konsumen dalam membeli dan memilih barang yang akan dibelinya. Untuk mengukur kepuasan individu dapat digunakan dalam 2 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan marginal utility atau kardinal, 2. Pendekatan ordinal. 1. Pendekatan marginal utility atau kardinal. Pendekatan kardinal adalah salah satu cara dalam menganalisis perilaku konsumen berdasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen dapat diukur dengan suatu nominal tertentu seperti uang. Pendekatan ini juga mengandung anggapan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Pendekatan ini beranggapan bahwa tinggi rendahnya nilai suatu barang bergantung pada nilai guna yang dirasakan oleh penggunanya. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Konsumen yang rasional akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada tingkat pendapatan yang dimilikinya. Besarnya nilai kepuasan akan sangat bergantung pada individu atau konsumen yang bersangkutan. Asumsi utility. Dalam asumsi utility ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Asumsi perbandingan. Asumsi perbandingan ini, konsumen membandingkan antara 2 barang atau produk, dan konsumen tidak dapat membandingkan atau menyatakan bahwa ia menyukai barang A atau barang B. Asumsi utility yang kedua adalah asumsi transivitas. Dalam asumsi transivitas, konsumen menyatakan bahwa ia lebih menyukai barang A dibandingkan barang B, dan lebih menyukai barang B dibandingkan barang C, maka pastilah barang A tidak berbeda dengan barang C. Asumsi utility ketiga yaitu lebih banyak lebih baik. Dalam asumsi ini, konsumen lebih menyukai barang yang lebih banyak dibandingkan barang yang sedikit. Pada dasarnya, lebih banyak barang berarti lebih banyak manfaat, meskipun tambahan manfaat semakin kecil. Materi selanjutnya, pendekatan ordinal. Perilaku konsumen merupakan
hal yang selalu menjadi perhatian para ahli ekonomi dan pelaku usaha. Berbicara perilaku konsumen, apakah kamu familiar dengan pendekatan ordinal? Para ahli ekonomi modern mulai menemukan konsep pendekatan ordinal dan menetapkan pendekatan ordinal untuk mempelajari perilaku konsumen. Pendekatan ordinal adalah suatu pendekatan yang menganggap kepuasan tak dapat diukur secara kuantitatif karena barang tidak semata-mata dinilai dengan angka, tetapi melalui perbandingan. Pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal mengasumsikan bahwa konsumen mampu meranking dan membuat urutan-urutan kombinasi barang yang akan dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperolehnya tanpa harus menyebutkan secara obol-sub. Pendekatan ordinal digunakan dengan menggunakan analisis kurva indiferensial. Kurva indiferensial adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan kepuasan yang sama. Ciri-ciri pendekatan ordinal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang akan mempengaruhi beberapa tinggi dan rendah barang yang konsumen mengkonsumsikan. Yang kedua, perbandingan suatu barang dengan barang yang lain, lalu memberikan urutan dari hasil perbandingan tersebut. Yang ketiga, sehingga dapat mengungkapkan manfaat yang diterima konsumen dalam mengkonsumsi kombinasi dua barang.